Negara kalah oleh segelintir orang, Presiden ke-7 dihina, UGM direndahkan. Rektor hingga dekan UGM digugat di PN Sleman terkait ijazah Jokowi. Drama ijazah Jokowi, ketika obsesi politik menyeret nalar dan martabat akademik. Beberapa hari lalu, publik kembali digegerkan oleh kabar yang sebenarnya bukan baru, melainkan daur ulang dari narasi lama yang lelah, gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Kali ini, drama itu naik panggung hukum dengan menggugat Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, para wakil rektor, dekan, hingga pembimbing akademi presiden ke Pengadilan Negeri Sleman. Penggugatnya, seorang advokat bernama Insinyur Haji Komardin, berasal dari Makassar dan mengklaim dirinya sebagai pengamat sosial. Namun yang ia soroti bukan kebijakan negara atau data statistik, melainkan selembar ijazah yang sudah berkali-kali diklarifikasi keasliannya. Pertanyaannya, sampai kapan Republik ini membiarkan panggung hukum dan institusi pendidikan kita dijadikan tontonan oleh orang-orang yang mendramatisasi fiksi, lalu membungkusnya dengan klaim pencarian kebenaran? Ijazah, bukan buku gaib. Sejak narasi, ijazah palsu, beredar bertahun-tahun lalu, berbagai pihak, termasuk KPU, Mahkamah Konstitusi, UGM, dan bahkan media arus utama, telah menjawab tuduhan itu dengan fakta-fakta. Ijazah Jokowi dikeluarkan oleh UGM. Ada arsipnya, ada nama dosen pembimbingnya, ada data kelulusannya. Tidak ada tanda-tanda pemalsuan. Namun, para penuduh ini terus kembali. Setiap kali dibantah, mereka tidak mundur dengan malu, tapi malah memutar ulang tuduhan dan menggugat ulang dengan kemasan berbeda. Seakan-akan bila dusta diulang terus, maka akan lahir sebagai kebenaran. Kini, gugatan hukum dilayangkan kepada rektor dan petinggi kampus. Padahal, kampus bukan lembaga penyimpanan ijazah fisik alumni. Mereka bukan notaris, bukan petugas arsip negara. Menarik institusi pendidikan tinggi yang kredibel ke dalam pusaran tuduhan fiktif adalah bentuk pelecehan terhadap martabat akademik itu sendiri. Serangan terhadap UGM adalah serangan terhadap rasionalitas publik. Universitas Gadjah Mada bukan sembarang kampus. Ia adalah simbol kebangsaan, tempat intelektual-intelektual bangsa lahir dan bertumbuh. Menjadikan UGM sebagai terdakwa publik hanya karena obsesi politik yang tak terbukti adalah bentuk kekerasan simbolik terhadap akal sehat bangsa. Lebih dari itu, ini adalah bentuk kekalahan negara terhadap segelintir orang yang berteriak lantang atas nama agama, mengaku pembela ulama, dan mengatasnamakan lembaga seperti TPUA, Tim Pembela Ulama dan aktivis. Ironisnya, mereka tak sedang membela ulama, melainkan memperalat nama suci ulama untuk kepentingan politik murahan. Presiden ke-7 Republik Indonesia yang sah dipilih oleh rakyat justru dituduh dengan keji, sebagai pemalsu ijazah. Padahal, tidak ada satupun bukti otentik yang mereka ajukan. Yang ada hanyalah caci maki, propaganda media sosial, dan pernyataan kosong yang didramatisasi dengan dalih moral. Di tengah itu, institusi negara seperti UGM, KPU, Mahkamah Konstitusi, bahkan DPR ikut dihina dan direndahkan kredibilitasnya. Pengadilan bukan tempat memuaskan rasa iri. Gugatan hukum seharusnya menjadi sarana mencari kebenaran objektif. Namun ketika pengadilan diperalat untuk membenarkan kecurigaan pribadi yang tak punya dasar bukti kuat, maka itu adalah pelecehan terhadap sistem hukum. Apa motif sebenarnya dari para penggugat ini? Mereka mengklaim mencari kebenaran, tapi tak satupun dari mereka yang menyodorkan bukti pemalsuan ijazah. Yang mereka sodorkan hanyalah keraguan yang didramatisasi, serta asumsi yang dibalut jargon intelektual. Jika motifnya adalah politik, maka sebaiknya mereka berjuang di arena politik. Jika motifnya adalah hukum, maka hadirkanlah bukti hukum yang sah, bukan sekadar tudingan yang terus-menerus didaur ulang. Menghancurkan kredibilitas presiden dengan cara rendahan. Tuduhan ijazah palsu ini tak lebih dari usaha sistematis untuk menjatuhkan citra presiden dengan cara paling murah, fitnah. Padahal, Presiden Jokowi sudah 2 kali memimpin negeri ini lewat proses demokrasi yang sah, diverifikasi lembaga penyelenggara pemilu, diuji di Mahkamah Konstitusi, dan tidak sekalipun gugatan tentang ijazah berhasil dibuktikan.
Mereka yang masih memaksakan narasi palsu ini ibarat menolak matahari terbit di pagi hari karena tak percaya cahaya. Mereka lebih percaya teori konspirasi daripada logika akademik dan administrasi kampus. Mereka memupuk kebencian terhadap Jokowi dengan cara-cara yang tak bermartabat. Dan lebih tragisnya lagi, negara terlihat kalah. Kalah dalam menjaga kehormatan presidennya sendiri, kalah dalam melindungi institusi-institusi kunci dari gerombolan pembenci yang berkoar-koar di ruang publik, kalah dalam melawan kebohongan yang disebar atas nama moral. Upaya delegitimasi yang harus dihentikan. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan setiap tokoh bangsa akan dibidik dengan cara serupa. Bayangkan jika setiap pejabat negara dituduh memalsukan ijazah hanya karena ada segelintir orang yang tidak suka. Bayangkan jika setiap rektor kampus ditarik ke meja hijau karena tidak bisa menunjukkan ijazah yang sebenarnya sudah dicetak dan diserahkan puluhan tahun lalu. Apa yang sedang dipertaruhkan bukan cuma nama baik UGM atau Presiden Jokowi, tetapi juga logika hukum, kepercayaan publik, dan martabat pendidikan nasional. Ajakan untuk bangkit melawan fitnah. Sudah saatnya publik bicara. Sudah saatnya kaum intelektual angkat suara. Kita tidak boleh membiarkan narasi sesat seperti ini terus menjalar dan mencemari ruang berpikir bangsa. Kita tidak bisa terus diam saat institusi pendidikan dijadikan kambing hitam atas rasa frustasi politik orang-orang yang tidak tahu malu. Jika kebenaran tak lagi dihormati, dan fitnah dijadikan alat politik, maka negeri ini sedang dalam bahaya. Dan saat itu terjadi, kita semua ikut bersalah jika hanya duduk dan menonton. Kepada para penggugat ijazah presiden, saya ingin berkata, kalau Anda punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, hentikanlah sandiwara ini. Bangsa ini punya urusan lebih penting daripada meladeni paranaya politik. Rakyat butuh solusi, bukan drama. Negeri ini butuh kemajuan, bukan mundur karena hoaks dan fitnah. Cukuplah menggadaikan martabat akademik demi hasrat politik. Bangsa ini tak butuh lebih banyak pendusta. Yang dibutuhkan adalah pemimpin dan warga negara yang waras, beradab, dan cinta kebenaran. Dan yang paling penting, negara tidak boleh lagi tunduk kepada tekanan segelintir orang yang menyamar sebagai pembela kebenaran, padahal merekalah penyebar racun kebencian yang sejati. Tanah ilmu dari cahaya, nama babi dijaga warisan bangsa. Namun segelintir datang menggugat dengan fitnah yang terus diulang kuat. Ijazah bukan buku gaib, ada arsip saksi catatan terbit, tapi nalar dikabulkan rasa benci, dipaksa tunduk oleh ilusi dan iri. Om negeri mengapa diam, ada arsip saksi catatan terbit, tapi nalar dikabulkan rasa benci, paksa tunduk oleh ilusi dan iri. Oh negeri, mengapa diam saat angka direndahkan dalam oh kampus, benteng rasional kini dihina demi obsesi yang dangkal. Bangkitlah negeri, tak boleh kalah dari sandiwara yang tak bermakna. Fitnah tak boleh jadi norma, kita jaga kebenaran bersama. Presiden dipilih rakyat, tak pantas dihina oleh bakat. Mari lawan yang membungkus dusta dengan nurani dan suara bangsa. UGM bukan panggung politik, ialah dan ilmu bukan tempat panik. Dosen diseret, rektor digugat, tapi tak ada bukti, hanya niat jahat anak. Kalau benar bawa bukti nyata, jangan cuma kata penuh drama. Negeri ini terlalu